Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Jupengkan TV. Seperti biasa, kami akan terus memberikan informasi seputar dunia perikanan. Jadi dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi usaha perikanan di Indonesia untuk melanjutkan video yang kemarin. Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Budidaya perikanan di Indonesia ada 3 sektor, yakni yang pertama budidaya perikanan air laut, yang kedua budidaya perikanan air payau, dan yang ketiga budidaya perikanan air tawar. Jadi selanjutnya kami akan memberikan informasi budidaya perikanan air payau. Budidaya perikanan akhir-akhir ini memang tengah banyak dibicarakan setelah munculnya statement bahwa budidaya perikanan kini merupakan investasi menguntungkan yang minim akan resiko. Salah satu tipe budidaya yang kini banyak peminatnya adalah perikanan air payau. Perikanan air payau mulai booming dan banyak dijadikan kiblat percontohan oleh nelayan-nelayan di dunia. Air payau sendiri merupakan campuran dari air tawar dan air laut. Ada beberapa jenis ikan yang dapat dibudidayakan dengan baik di air payau ini, yang diantaranya adalah yang pertama, ikan kerapu. Spesies ikan yang satu ini hampir punah karena cara penangkapannya yang tidak ramah lingkungan. Hal ini juga yang menyebabkan harga ikan kerapu ini melambung tinggi karena sekarang sulit ditemukan. Tetapi pada tahun 2020 ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Bapak Edi Prabowo, melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir di Jawa Timur, seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Saat di Lamongan, Edi memanen dan melepaskan benih ikan kerapu di Kampung Kerapu, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong. Dia menjelaskan, KKP telah mengubah aturan yang mengizinkan kapal pengekspor ikan kerapu hidup ke luar negeri yang sebelumnya dilarang. Pelarangan ekspor ikan kerapu hidup merugikan nelayan karena harganya anjlok. Pertumbuhan ekspor kerapu di Indonesia meningkat sampai 5%. Melihat potensi itu, lebih lanjut Edi mengatakan akan terus mendorong para pembudidaya untuk mengembangkan ikan kerapu. Sementara itu, Bupati Lamongan, Fadli menyampaikan bahwa budidaya ikan kerapu perlu untuk terus dikembangkan sebab produksinya sampai 959 ton per tahun. Dianggap masih kecil dibandingkan luas tambak kerapu sekitar 277 hektar. Yang kedua, ikan bandeng. Jenis ikan yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dengan ciri khas persebaran duri dalam daging ini termasuk dalam nominasi jenis ikan yang digandrungi oleh penikmat kuliner ikan. Ikan bandeng ini merajai permintaan untuk dikonsumsi di berbagai daerah besar Indonesia, seperti halnya Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Sulawesi. Melalui pengamatan keberhasilan budidaya, ikan bandeng ini lebih maksimal jika dipelihara di pertambakan. Yang ketiga, ikan mujair. Dulunya ikan mujair memang hanya dibudidayakan di air tawar saja. Namun sekarang, ikan mujair telah mengalami perkembangan dan kini dapat dibudidayakan di media air payau. Hal inilah yang mengakibatkan produksi ikan mujair terus meningkat karena dapat hidup di tempat yang fleksibel, yaitu baik di air tawar maupun payau. Yang keempat, ikan nila. Siapa sih yang tidak kenal dengan ikan nila? Ikan ini memang telah diakui lebih potensial apabila dipelihara di air tawar. Namun ternyata ikan nila ini juga dapat hidup di perairan air payau. Walaupun sekarang ini masih belum begitu menyebar secara merata usaha budidaya ikan nila di air payau, akan tetapi sudah mulai banyak daerah yang mengaplikasikannya karena menyadari bahwa budidaya ikan nila merupakan investasi perikanan yang menjanjikan. Beberapa daerah besar yang kini telah berhasil menjadi sentra produksi ikan nila air payau ialah Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi. Yang kelima, udang. Ada banyak jenis udang yang dapat diternakkan di perairan air payau. Tingkat keberhasilan yang tinggi dari dulu membuat nelayan hampir sebagian besar memiliki tambak udang di bibir pantai yang tersebar di wilayah Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis udang. Yang pertama, udang windu. Udang windu merupakan salah satu jenis udang asli Indonesia yang dapat hidup di air laut atau air payau serta air tawar. Jenis udang ini termasuk komoditas unggulan yang banyak dipilih untuk dibudidayakan.
dikembangkan. Jika dibandingkan dengan udang faname, udang windu memiliki pasar yang lebih luas karena selain ukuran udangnya yang lebih besar, udang windu juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Akhir-akhir ini, budidaya udang windu nampaknya telah menjadi primadona di kalangan masyarakat. Keuntungan yang sangat menjanjikan, ditambah banyaknya para penikmat olahan udang ini merupakan faktor utamanya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan insentif benih bagi pembudidaya udang windu selama pandemi COVID-19 di sejumlah daerah. Di antaranya, bantuan 1,4 juta ekor benih udang windu kepada pembudidaya di Kabupaten Talakar dan 1,5 juta ekor di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Subiakto dalam siaran pers Jakarta Ahad 17 Mei mencatat hingga pertengahan Mei 2020, Balai Perikanan Budidaya Air Payau, Talakar telah menggelontorkan total bantuan benih seperti udang, bandeng, rajungan, nila salin, dan kakap putih sebanyak 25,5 juta ekor dan total itu 18 juta ekor bantuan benih diantaranya adalah benih udang windu. Yang selanjutnya, udang faname. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Jenis udang yang diekspor oleh Indonesia diantaranya adalah udang windu, udang faname, dan jenis udang lainnya. Khususnya mengenai udang faname, rata-rata jenis udang ini memiliki kontribusi volume ekspor mencapai 85%. Udang faname memiliki karakteristik spesifik seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit, sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak. Mungkin sementara itu saja yang bisa saya share ke kalian. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jika suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol like dan share ke semua orang. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan pastinya agar kami semangat terus untuk membuat video-video menarik lainnya.